Halo, ini kita lagi kita ketemu masalah. Jadi ini nozzle King Amps GBBR yang masih menggunakan WA system. Terlihat sudah biasa ya kalau WA system, nozzle tipnya itu yang buat dorong BB selalu rusak. Jadi sekarang kita bakal coba buat perbaikin, kita ganti dia dengan yang metal ujungnya saja, jadi tidak perlu beli nozzle baru. Jadi alat-alat yang dibutuhkan ini nipple angin ya, nggak tahu sebutnya apa, tapi ini murah. Ini bahannya stainless steel, dratnya M5 kali dengan pitch 0,8. lihat ya, nah, pitchnya yang M5 kali 0,8 ya. Lubangnya ukuran 2,5 mili. Nanti lubangnya sih bisa sesuai selera mau, tapi maksimal 3 mili atau 3,2 mili lah, jangan terlalu besar ya. Lalu ya nozzle-nya yang rusak, terus side cutter ya, lalu tab ya. Ini bisa pakai hand tab atau ya saya punya tabnya ditaruh di bor. Lalu pertama ya kita buang yang lama yang udah rusak. Ini dicopot dulu biar gampang kerjainnya. Waduh, bentar. Nah ya, nanti bisa masuk dari samping pisau. Nah ini dipotong dulu, ini diratai semua. Nah begini ya, nanti itu diratain semua. Bisa pakai hard knife juga buat bantu nanti. Kita percepat ya. Nah ini kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sudah rata sama sekali dengan pinggir-pinggirnya. Jadi yang diperlukan tadi tang potong seperti ini, side ya, makin kecil makin ramping makin gampang kerjainnya. Lalu hard knife, jadi bisa dipotong, bisa masuk lewat sini tadi ya. Ini ya, udah rata. Lalu kita lihat ini nipple-nya ya, kan nanti nipple ini dibentuk jadi seperti ini ya, diameter. Jadi yang bagian buat masukin selang itu dipotong, bagian yang masuk selang ini dihabisin, potong. Lalu bagian yang hex ini, bagian hex diubah jadi lingkaran dengan diameter 6,5 mili ya. Nanti dihalusin saja, bisa pakai amplas atau kikir, dikecilinnya jadi seperti ini. Ini bahannya stainless nih, jadi enggak takut patah-patah lagi nanti kalau sudah berhasil. Jadi sebelum diproses tadi, ini isian nozzle harus dikeluarin semua dulu ya. Ini ada roketnya, ada crown, nozzle crown, spring, ini valve spring, roket valve spring ya. Roket valve spring WA system ada 2 ya, dan di belakang ini 1. Ini sekarang kalau sudah rata seperti ini tinggal kita tap, karena lubang ini sudah sesuai dengan ukuran tabnya M5, yaitu lubangnya ukuran sekitar 4,2 mili ya. Ini bornya 4,2 mili ya. Ini bisa masuk dalam
dengan ada sedikit gap, ada gap lah dikit, enggak apa, masih bisa megang dia ya. Nah, kita tap lah ya. Nah, kamera saya enggak begitu bagus, jadi saya tapnya di luar video ya. Bentar. Nah, ini sebentar ya, contohnya seperti ini. Ini tab M5 kali 08, tapnya di sini. Nah, pelan-pelan saja, bisa mau putar tangan juga boleh, pelan-pelan. Nanti dia bisa ngikutin karena lubangnya sudah ada. Ingat, bornya disetel yang pelan aja kalau mau putar ya. Kita coba ya. Ya, seperti ini. Ups, enggak kuat. Ya, tuh. Nanti harus dibersihkan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ini sudah di tap ya, kelihatan enggak? Ya, tuh. Nah, sudah terlihat tapnya. Seperti ini, kira-kira sesuai panjang ini ya. Ini paling sedikit pendek sekali ya. Ya, ini tinggal di drat saja. Nah, harus pakai tang. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Ini lebih kokoh ini. Nanti dirapatin. Bisa pakai tang juga. Nih, tang yang lancip ujungnya. Enggak, pelan-pelan saja, tak perlu keras-keras. Putar aja. Nah. Ups. Nggak usah takut penyok ya. Ini sudah stainless steel. Jadi bahannya bagus. Lebih bagus dari original. Hampir selesai. Lihat ya, tuh cakep tuh. Lalu pastikan jika sudah seperti ini sudah hampir selesai. Ingat, kita masih punya namanya rocket valve. Seperti yang dilihat, ini ada sisa cetakan plastik. Bolehlah buang sedikit biar lebih aerodinamis. Jadi kalau punya pengalaman main model kit, bisa lah. Jadi tips ini bisa digunakan di GHK, VFC, GNP yang WA system, lalu apa lagi ya, King Arms ya, sesuai yang saya kerjakan ini. Kita rapikan dulu biar hasilnya hitung-hitung bonus performa lah, lebih aerodinamis.
begitu kira-kira ya. Sudah. Lalu ada ini kan tidak bisa masuk nih panahnya ya, buntut panahnya tidak bisa masuk. Kita harus pastikan bisa masuk. Jadi karena part ini dia akan maju mundur di dalam ya. Kira-kira saja, yang penting dia sudah bisa maju mundur dengan lancar, itu sudah cukup, sudah baik. Ini dibuang gitu sedikit, ini dibuang juga, ini dibuang juga sedikit sekali ya, sekali ya. Nah jadi kira-kira seperti ini ya. Ini bisa masuk ke dalam ya. Ini tanpa hambatan lancar dia, mau dari depan juga belakang pun bisa. Lihat ya. Nah tuh, dia bisa nutup sempurna di dalam. Lalu ya, seperti itu. Jadi kalau ditahan dari belakang kira-kira seperti ini ya. Ini belum masuk rumahnya ya, begitu ya. Dia harus bisa mendarat sampai ujung. Oke, ini kan sudah masuk. Nah, kalau dari sini bisa kelihatan tuh, dia bisa masuk ya. Ini tidak bisa nabrak kemana-mana jadinya, atau mau dipendekin juga sebenarnya tidak masalah. Yang penting dia bisa maju mundur dengan lancar ya. Ini sudah kuat nih. Nah, jadi bebannya ada di sini sekarang full. Itu cakep ya. Kira-kira begitu cara modifikasinya. Ini good luck untuk yang mencoba. Jadi alat-alatnya sederhana saja, bahannya nipel ini saja yang penting. Jepit, pisau model kit atau art knife boleh juga bilangnya, terserah sebutnya apa. Lalu tang potor kecil, side cutter kalau orang bilang ya. Bisa dipakai untuk VFC, GHK, WA system, GNT, bomber, Inokatsu kan juga WA system ya. Lalu apa lagi kira-kira ya, pokoknya yang mirip-mirip lah seperti ini. Oke, good luck, selamat mencoba, semoga bisa membantu. Salam airsoft, saya airsofter.